Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda bencana, seperti di beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti di Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara yang diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 62 orang dikabarkan meninggal dunia dan 2.851 masyarakat harus mengungsi. Sementara itu, hujan deras yang disebabkan oleh peningkatan bibit siklon tropis 95B membuat sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat terendam banjir. Dari data BPBD, sebanyak 27.000 masyarakat yang tersebar di 4 wilayah terdampak banjir. Selain menyebabkan warga harus mengungsi akibat banjir dan longsor, 2 unit rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, dan 17 rumah rusak ringan. Hujan lebat ya dari 5 hari belakangan ini sampai hari ini tadi malam sudah terjadi banjir ya di beberapa titik. Ada yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busur sekarang memang terjadi banjir bandang, yang mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak dan terdampak. Namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Dengan adanya beberapa wilayah yang dilanda bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan siklon tropis Senyar memberikan dampak langsung terhadap cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Di antaranya hujan ekstrim di Aceh dan Sumatera Utara, hujan sedang hingga lebat di Sumatera Barat dan Riau, serta angin kencang di beberapa wilayah Sumatera. BMKG juga mengingatkan masyarakat terkait kondisi gelombang laut. Gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Malaka bagian tengah, perairan Sumatera Utara dan Rokan Hilir, serta gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di Selat Malaka bagian utara perairan Aceh dan Samudra Hindia Barat Aceh hingga Nias. Sehubungan dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan tetap tenang, namun terus memantau informasi resmi BMKG serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG melalui TCWC Jakarta akan terus melakukan pemantauan intensif dan memperbaharui informasi perkembangan siklon tropis Senyar ini sesuai kondisi terbaru atmosfer. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menggelar rapat koordinasi BNPB, Basarnas, dan instansi terkait untuk penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Siang hari ini kami menyelenggarakan rapat koordinasi dihadiri secara luring maupun daring kaitannya dengan bencana hidrometeorologi di 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Jadi tadi kita bersama-sama dengan Gubernur dari 3 daerah, Wagub, kemudian Bupati, Wali Kota juga hadir dari 3 provinsi tersebut. Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh BMKG bahwa dalam beberapa hari ini ada badai siklon tropis Senyar. Bantuan logistik sendiri kini sudah mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial di sejumlah pos-pos pengungsian dan wilayah-wilayah yang masih terdampak bencana. Kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih dalam lagi mengenai separah apa bencana hidrometeorologi yang sedang ada melanda di Indonesia, utamanya Indonesia di sebelah barat. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Abdul Muhari atau Pak Aam. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, Bapak adalah perwakilan dari BNPB ya berarti ya Pak ya? Iya.
Ya Pak, saya dengan Angie di sini. Saya ini dari tadi penasaran Pak. Saya mencari informasi di media sosial dan juga dari Google gitu. Tapi belum ada angka pasti mengenai jumlah korban-korban. Bapak bisa sampaikan update mengenai korban jiwa atau yang mengungsi, silakan Pak. Ya, sebenarnya tadi sore pukul 17.00 Kepala BNPB sudah melakukan preskon secara langsung dari Tarutung ya dan sudah menyampaikan angka resmi secara ofisial korban yang sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi ke pemerintah daerah. Saya ulang kembali bahwa per hari ini pukul 17.00 itu sudah kita rekapitulasi ulang dengan sudah adanya tim kita mendampingi di lapangan di tiap kabupaten kota sehingga datanya bisa lebih valid dan arus informasinya bisa lebih lancar. Untuk Aceh secara umum dari kabupaten kota yang terdampak itu total ada 35 jiwa meninggal dunia dan 25 jiwa hilang. Kemudian untuk Sumatera Utara itu ada 116 jiwa meninggal dunia, ini paling banyak di antara 3 provinsi dan 49 lainnya itu masih hilang. Kemudian untuk Sumatera Barat itu 23 jiwa meninggal dunia dan 12 masih hilang. Jadi masih cukup banyak saudara-saudara kita yang masih dilaporkan belum bisa dihubungi dan tidak ditemukan. Ya ini masih dalam pencarian. Kita harapkan dengan sudah mulai membaiknya cuaca di Sumatera Utara dan Aceh dari salah satunya dari hasil operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan, akses jalan bisa kita pulihkan. Ini menjadi prioritas sehingga nanti arus orang dan barang termasuk tim pencarian itu akan bisa lebih optimal bekerja di lapangan, Mbak Eni. Berarti sejauh ini Pak, ini terkendala misalnya seperti bantuan logistik belum sampai ke titik-titik yang krusial itu karena akses yang terputus gitu ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa dari akses darat itu saya juga membaca informasi bahwa tidak bisa diakses semua, benar begitu Pak? Ya, salah satunya memang akses jalan darat itu cukup banyak yang tertutup material banjir dan tertutup material longsor. Nah, 2 hari yang lalu itu sebenarnya dari Kementerian PU sudah menyiagakan alat berat di titik-titik di mana kita harus segera membersihkan akses jalan ini. Tetapi memang terkendala oleh curah hujan yang masih tinggi. Nah, kalau curah hujan ini masih tinggi, maka akan sangat berisiko bagi personil yang kemudian bekerja membersihkan jalan yang tertutup material longsor itu. Karena kalau misalnya dibersihkan, sedangkan hujan masih tinggi, masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan. Dan ini tentu saja akan membahayakan bagi keselamatan personil di lapangan. Tapi dengan sudah mulai optimalnya 2 pesawat kita untuk modifikasi cuaca dan akan kita tambah lagi 1 unit di Aceh dan 1 unit di Sumatera. Ini kita harapkan memang benar-benar intensitas hujan bisa kita kurangi. Nah, kalau intensitas hujan bisa kita kurangi, hari ini kami mendapatkan laporan dari Aceh dan Sumut, itu dari siang hingga malam ini sudah tidak turun hujan. Nah, secara otomatis ini bisa mengurangi genangan dan personil yang di lapangan pun bisa bekerja lebih optimal. Target kita sebenarnya untuk pemulihan akses jalan darat yang merupakan jalan penghubung antar kabupaten kota dan antar provinsi itu bisa pulih 90 hingga 100% dalam 2-3 hari ke depan. Nah, ini kalau misalkan sudah pulih, maka arus orang dan barang dan termasuk pemulihan sarana vital lainnya seperti PLN dan sarana komunikasi tentu bisa lebih optimal untuk kita lakukan, Mbak Enjin. Dan berkaitan dengan yang Bapak sampaikan barusan, berarti ini menjelaskan bahwa memang tidak adanya akses telekomunikasi ataupun internet yang terputus ya Pak ya, apalagi di titik-titik krusial. Lantas bagaimana mereka yang terdampak, para korban bencana ini bisa memberikan kabar kepada mungkin ada keluarganya yang di luar Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Adakah posko-posko penanganan untuk telekomunikasi Pak? Seenggaknya tahu kabar saja. Ya, untuk
beberapa kabupaten kota memang sempat terjadi blackout karena ada beberapa tower telekomunikasi yang terganggu atau ada gardu listrik yang juga terganggu khususnya di Aceh bagian timur. Ini juga yang kemudian dijawab langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Ya. pagi tadi itu sudah dikirimkan bantuan langsung dari Presiden, termasuk paket Starlink yang kita sudah distribusikan langsung ke kabupaten kota terdampak. Ini disalurkan mungkin jumlahnya lebih dari cukup sehingga kita harapkan mulai besok itu di titik-titik krusial, mulai dari titik pengungsian atau di kantong-kantong masyarakat yang terdampak, itu bisa digunakan. Mungkin tidak akan bisa memenuhi keseluruhan masyarakat karena satu perangkat pun juga jumlah usernya terbatas, tapi setidaknya sudah mulai bisa ada dukungan bantuan koneksi internet. Sementara provider Telkom seperti tadi Telkomsel misalkan sudah mulai memperbaiki atau memulihkan jalur-jalur komunikasi yang di bawah lingkup cakupan wilayah kerja mereka, dan kami harapkan juga provider telekomunikasi yang lain juga segera bekerja di saat cuaca sudah mulai baik ini agar pemulihan akses komunikasi ini bisa berlangsung lebih cepat. Baik, sejauh ini Pak sebenarnya bagaimana sih Pak gambaran bencana yang melanda Indonesia ini? Seberapa parah utamanya untuk 3 provinsi yang tadi sudah kita bahas dari awal? Ya, kalau kita akan menskalakan tingkat keparahan, saya mungkin bisa sampaikan ini salah satu yang terparah dalam 20 tahun terakhir ya, karena melingkup 3 provinsi sekaligus dan dengan jumlah korban jiwa meninggal dunia yang juga sangat signifikan. 2021 bulan April kita pernah mengalami siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Itu juga cukup signifikan, tetapi dengan hanya satu provinsi. Saat ini di 2025 ada 3 provinsi yang terdampak langsung dengan jumlah korban jiwa yang juga hampir 3 kali lipat dari apa yang pernah terjadi di Seroja. Ini eskalasi dari dampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi ini memang sangat luas, dan ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi penanganan dari kita semua, mulai dari hulu hingga hilir. Nantinya apa yang harus dibenahi dan apa yang harus kita lebih perkuat nantinya, termasuk dalam sistem informasi dan seterusnya ke depan. Baik, ini berkaitan dengan Pak Am tadi bilang bahwa ini eskalasi yang sangat meningkat. Ini menarik karena sejauh ini kami masih juga menunggu kabar apakah bencana ini dijadikan bencana nasional secara status dari apa yang telah terjadi 3 provinsi itu. Tapi nanti akan kita bahas karena kami akan segera kembali saat lagi. Kembali bersama saya Enjiang yang masih terhubung dengan Kapus Datinkom BNPB, Pak Aam atau Pak Abdul Muhari. Bapak sempat menyatakan bahwa eskalasi dari bencana ini terasa luar biasa dibandingkan dengan beberapa bencana-bencana sebelumnya, bahkan secara interval 20 tahun ini. Tapi kenapa Pak sampai saat ini belum ditetapkan status bencana nasional untuk bencana yang dialami 3 provinsi ini? Apakah harus ada indikasi-indikasi yang lebih parah lagi, misalnya dari jangkauan harus lebih dari 3 provinsi atau harus lebih lama lagi, karena itu mungkin berkaitan dengan bagaimana distribusi dari bantuannya atau bagaimana Pak sebenarnya? Berikan kami pencerahan Pak. Kalau distribusi bantuan itu tidak tergantung apakah itu bencana nasional atau bencana daerah. Selama pemerintah daerah sudah menetapkan status tanggap darurat, maka pemerintah pusat bisa mengintervensi secara langsung. Apapun kebutuhan daerah itu sudah bisa langsung dipenuhi dan dikerjakan dan diintervensi oleh pemerintah pusat. Salah satu contohnya, pagi tadi Bapak Presiden langsung mengirimkan bantuan dalam jumlah yang sangat besar untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik dasar dari warga terdampak. Ya. Artinya status apakah itu nasional atau daerah itu bukan menentukan apakah pemenuhan kebutuhan itu bisa dilakukan secara optimal. Yang menjadi dasar penentuan status secara nasional, kita bisa ambil contoh misalkan dalam peristiwa penanganan COVID-19. Kalau memang
eskalasi dari kejadian atau dampak ini sudah mencakup keseluruhan wilayah atau lebih dari 90% masyarakat Indonesia, itu baru dinyatakan sebagai bencana nasional. Kalau misalkan 3 provinsi, ini bukan bencana nasional, tapi tidak berkaitan dengan apakah pemerintah pusat bisa optimal mendukung atau tidak. Bahkan ketika kabupaten saja, satu kabupaten menyatakan status darurat bencana, maka pemerintah pusat akan langsung turun untuk membantu. Jadi window atau pintu penghubung antara masuknya intervensi pemerintah pusat ke daerah itu bukan status bencana nasionalnya, tapi penetapan status darurat oleh pemerintah daerahnya. Baik. Ya, pemerintah daerah sudah menetapkan status darurat apapun levelnya, misalkan kabupaten, bupati menetapkan status tanggap darurat, maka artinya sumber daya baik itu alat, perangkat, personil dan anggaran yang tersedia di wilayah itu tidak mampu secara optimal untuk menangani bencana ini. Dan itu secara langsung pemerintah pusat sudah bisa mendukung supaya penguatan ke daerah ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan warga terdampak. Jadi kita tidak usah bicara bencana nasional atau tidaknya. Yang kalau misalkan pemerintah daerah sudah menyatakan status darurat, pemerintah pusat akan all out untuk sedapat mungkin, semaksimal mungkin untuk benar-benar memenuhi kebutuhan warga terdampak. Oke, lantas mengapa Pak banyak sekali masyarakat yang meminta, yang mendesak bahwa statusnya ini harus menjadi status bencana nasional? Bahkan dari Komisi 5 DPR RI sendiri juga menyatakan hal yang sama. Apa yang sebenarnya menjadi pembeda saat ini ditetapkan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, Pak? Sampai dikejar sekali gitu, Pak? Tidak ada bedanya, tadi yang saya sampaikan. Intinya kan sebenarnya penanganan ini bisa didukung oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah sudah menetapkan status darurat, itu pemerintah pusat sudah bisa mendukung sepenuhnya apapun kebutuhan pemerintah daerah. Oke, berarti secara tegas Bapak di sini menyatakan bahwa status itu bukan hambatan apalagi untuk distribusi bantuan-bantuan dan penanganan ya Pak ya? Benar. Baiklah, nanti sekarang Pak, setelah kita bisa sedikit lega dengan statement Bapak tadi, apa saja dampak yang sudah dikumpulkan nih Pak? Kalau terlihat dari BNPB terkait dengan bencana dan juga sepertinya ini parah sekali Pak. Kebetulan ada juga saudara saya yang dari Sumatera itu bilang bahwa sana itu sangat susah Pak, aksesnya mereka masih menunggu bantuan, belum sampai gitu. Ini terkendalanya di mana Pak? Lantas kita yang ingin membantu bagaimana juga Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang untuk akses jalan dalam 2 hari kemarin itu memang masih sangat masif tertutup oleh material banjir atau material longsor. Kenapa kemudian alat berat belum bisa bekerja optimal? Karena ketika alat berat bekerja pada kondisi intensitas hujan masih tinggi, dikhawatirkan bencana susulan bisa terjadi. Nah, saat ini itulah kenapa kemudian BNPB menggunakan atau menggeser strategi kita kurangi dulu aspek pemicunya. Jadi aspek hulunya kita kurangi dulu. Pemicunya di sini apa? Ada intensitas hujan yang sangat tinggi. Kita tidak sedang kemudian berkelahi dalam tanda kutip dengan siklonnya, dengan alamnya. Tetapi ada di bagian-bagian tertentu dengan target-target tertentu, ada kumpulan-kumpulan awan hujan yang sekiranya bisa menjadi sangat tinggi intensitas hujan di wilayah tersebut, itu kita kurangi. Nah, dengan itu maka eskalasi dari potensi dampak, apakah itu bencana susulan atau peningkatan kembali tinggi genangan banjir, itu bisa kita hindari. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, artinya komponen hulunya bisa kita kurangi, maka komponen hilirnya bisa kita akselerasi. Artinya kalau intensitas hujan sudah tidak tinggi, maka personil alat berat bisa bekerja. Bisa turun lagi gitu ya Pak ya? Bisa maksimal gitu ya Pak ya? Minimalnya 8 jam dalam sehari, dan 8 jam sehari alat berat itu sudah sangat signifikan dalam membuka akses jalan. Nah sebenarnya kemarin juga mulai dari kemarin sore dan hari ini BNPB sudah melakukan distribusi logistik via udara. Tadi untuk dari Sibolga kita tahu jalan penghubung antara Tapanuli Utara ke Sibolga itu sebelumnya putus total, di mana Bupati juga terjebak pada daerah longsoran tersebut. Betul. Ini kemudian kita dukung dengan distribusi logistik dari udara. Satu karavan kita membawa sekitar 6 ton bantuan dan itu bisa tersampaikan.
dan heli kita juga mulai mencicil untuk masuk ke arah daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah memberikan laporan ke kita karena terputusnya akses dan komunikasi. Jadi hal ini sudah kita lakukan, artinya memang ada fase 1-2 hari kemarin yang intensitas curah hujan itu memang tidak memungkinkan untuk kita masuk melalui jalur darat pun masuk melalui jalur udara karena misalkan heli tidak bisa terbang dengan kondisi hujan yang sangat tinggi misalkan. Baik. Fase tersebut seperti itu, sehingga ketika aspek hulunya bisa kita kurangi, intensitas hujannya kita kurangi, maka satuan-satuan darat ini bisa lebih kita akselerasi. Baik. Dan sejauh ini Pak yang dinamakan dengan operasi modifikasi cuaca itu berlangsung efektif Pak? Kita lihat siang ini Sumatera Utara dan Aceh itu tidak turun hujan. Jadi sangat berbeda kondisinya dengan kemarin dan 2 hari yang lalu di mana hampir sepanjang hari itu intensitas hujan sangat tinggi. Tadi Kepala BNPB sudah bisa meninjau jalur darat, upaya pembersihan material longsoran di jalan penghubung antara Tarutung ke Sibolga via jalur darat dan cuaca cukup mendukung. Ini salah satu hasil dari operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan dan saja ini akan kita perluas wilayahnya tidak hanya di sekitar Sumatera Utara dan bagian timur Aceh, tetapi hampir semua secara serentak kita akan lakukan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat supaya intensitas hujan benar-benar bisa kita kurangi sehingga satuan-satuan darat ini bisa bekerja lebih optimal. Dan sejauh ini Pak, adakah peringatan-peringatan lanjutan Pak? Misalnya ada daerah-daerah yang mungkin nanti diantisipasi akan adanya bencana gitu, atau mungkin di tempat ini, di 3 provinsi ini masih akan berkepanjangan atau bagaimana Pak? Ya, memang dari BMKG menyampaikan masih harus kita meningkatkan kesiapsiagaan karena masih ada pola-pola pergerakan angin yang memungkinkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim di 3 provinsi ini. Jadi kami masih terus mensiagakan tim di lapangan. Unit-unit operasi modifikasi cuaca pun ini kita optimalkan sehingga potensi-potensi peningkatan intensitas curah hujan ini bisa kita reduce atau bisa kita kurangi dari awal. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak. Dan terakhir, untuk mereka yang ingin memberikan sumbangan dan juga bantuan, apa yang sangat diperlukan? Karena tadi saya mendapatkan informasi untuk dari beras, dari mie instan, lalu dari pakaian layak itu sudah cukup ataukah masih kurang? Atau mungkin ada hal-hal lain, misalnya mungkin dulu saya pernah dapat informasi misalnya khusus baju anak gitu. Atau ada informasi lain Pak, silakan. Iya, untuk dukungan bantuan logistik dasar baik itu permakanan, non permakanan ataupun anggaran mungkin ataupun dana. Saudara-saudara kita yang ingin menyumbang itu mungkin bisa langsung berkoordinasi dengan posko utama di Tarutung yang saat ini Kepala BNPB juga berkantor di Tarutung. Sudah menyampaikan call center atau hotline yang bisa dihubungi di situ atau mungkin juga nomor personil atau Kepala BNPB juga bisa langsung dihubungi sehingga nantinya dukungan-dukungan ini tidak berjalan sendiri karena kami yakin itu akan sangat sulit untuk nanti mencapai ke lokasi terdampak. Kalau misalkan ini bisa kita poolkan dalam satu pool logistik, nanti distribusinya bisa kami atur sehingga kita pastikan distribusi bantuan ini akan sampai pada titik-titik kantong-kantong masyarakat yang memang membutuhkan bantuan itu. Jadi kita harapkan nanti bisa jalan satu pintu sehingga koordinasi di lapangan bisa lebih efektif. Baiklah, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga diskusi kita malam hari ini. Kapus Datinkom BNPB Bapak Abdul Muhari atau Pak Am. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan tentunya kami dari keluarga besar Garuda TV juga mengucapkan bela sungkawa dan duka yang sedalam-dalamnya untuk mereka yang terdampak bencana alam.